Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Abirama, spesialis neurologi. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama buat kalian yang sayang sama keluarga, terutama orang tua. Kali ini kita akan membahas mengenai demensia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu penting banget buat tim kita, supaya kita tetap semangat bikin konten. Dan jangan lupa juga share supaya kita bisa berbagi ilmu, berbagi wawasan di dalam dunia maya. Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there. Salam sehat. Demensia atau biasa dikenal dengan pikun. Mungkin yang kita sering dengar di kalangan masyarakat, demensia diasosiasikan dengan Alzheimer. Tetapi sebenarnya demensia sendiri bukan hanya disebabkan oleh Alzheimer, tapi bisa dari berbagai macam penyakit. Biasanya ditandai dengan lupa, misalkan lupa menaruh barang, kemudian lupa nama orang, lupa sama anak, lupa sama suami. Bahkan yang pada tingkat lebih berat, dia bahkan bisa lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia sudah tua. Sehingga biasanya pasien demensia, ketika dia bercermin, dia akan bingung siapa yang dia lihat di cermin. Karena dia tidak mengenali dirinya saat ini. Yang dia ingat adalah foto dirinya pada saat dia masih muda. Saat ini di seluruh dunia ada 55 juta orang yang mengalami demensia menurut data dari World Health Organization. Dan 60% diantaranya tersebar di negara berkembang seperti Indonesia. Dan diperkirakan setiap tahunnya di seluruh dunia akan bertambah pasien demensia sejumlah 10 juta orang per tahun. Saat ini demensia di seluruh dunia merupakan tingkat kematian ke-7 tertinggi. Tapi biasanya kematian pada pasien demensia bukan disebabkan oleh demensianya sendiri, tetapi karena komplikasi yang terjadi pada pasien demensia. Pasien demensia biasanya tidak bisa mengurus diri, sehingga terjadi kurang gizi, kemudian dia sulit bergerak, terjadi infeksi, dan lain-lain. Jadi kita harus waspada dengan demensia, karena jika tidak ditangani dengan baik, itu akan berakibat fatal, terutama pada orang tua. Kerusakan pada demensia itu terjadi pada fungsi kognitif yang terutama. Yaitu fungsi kognitif itu apa sih? Fungsi kognitif itu antara lain fungsi memori, kemudian fungsi untuk mengatur behavior, mengatur perilaku, terjadi mood swing misalnya pada pasien demensia, dan pada tingkat yang berat pasien demensia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan untuk menyikat gigi, untuk mandi, pasien-pasien itu tidak dapat melakukannya sendiri sehingga perlu pendampingan. Dan kondisi ini akan semakin berat dengan berjalannya waktu, sehingga penting sekali untuk kita mengetahui gejala demensia secara dini dan melakukan pencegahan pada pasien-pasien, terutama orang yang sudah tua. Dengan diketahui secara dini, maka kita bisa memberikan pengobatan untuk memperlambat progresivitas dari penyakit dan memperpanjang usia dari pasien demensia. Biasanya, pasien demensia dan keluarganya terlambat menemui dokter atau mencari pertolongan medis karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari pasien dan keluarga, serta malu untuk berobat karena menganggap dirinya mengalami penurunan fungsi, sehingga beliau deny atau menyangkal bahwa memiliki gejala demensia. Dan biasanya pasien demensia terlambat mencari pertolongan medis karena keluarga atau pasiennya memaklumi dengan demensia atau pikun yang terjadi pada pasien, atau malu berobat ketika terjadi pada usia yang produktif. So, jangan maklum dengan pikun. Gejala demensia yang perlu diketahui oleh teman-teman antara lain, yang pertama adalah hilangnya memori jangka pendek. Jadi biasanya pasien demensia lupa naruh barang di mana. Misalkan dia datang ke rumah, taruh barang di depan TV, kemudian 2 jam kemudian dia cari barang itu di tempat yang biasanya dia taruh, misalnya di dalam kamar. Dia merasa sudah menaruh benda itu di dalam kamar, tetapi sebenarnya dia taruh di depan TV, dan dia marah-marah mencari benda itu, padahal dia yang lupa menaruh. Soalnya pasien demensia biasanya untuk memori jangka panjangnya dia tetap ingat, dia akan tetap
ingat suaminya, tapi dalam bentuk masa lalu. Artinya suami yang sudah tua mungkin dia tidak akan mengenal, tetapi dia tetap mengenal suaminya itu adalah waktu dia masih pertama kali ketemu di masa remaja. Gejala yang kedua yaitu pasien biasanya sulit mengkomunikasikan pikiran. Jadi misalnya orang tua kita atau keluarga kita mau ngomong sesuatu tetapi tidak bisa disampaikan. Jadi dia cuman, ini udah ada nih di dalam pikiran, tapi dia susah ngomong. Itu biasanya salah satu tanda gejala awal dari demensia. Jadi kalau ada keluarga atau orang tua yang mengalami seperti itu, harus waspada dan segera dicari pertolongan medis. Gejala berikutnya yaitu pasiennya mengalami mood swings atau perubahan mood secara tiba-tiba dan sering. Jadi misalkan pasiennya tadinya lagi happy-happy, kemudian tiba-tiba berubah moodnya jadi sedih atau jadi marah. Itu salah satu gejala demensia. Gejala berikutnya yaitu pasien demensia tidak mau merawat diri. Jadi misalkan kita atau teman-teman yang tadinya rajin mandi, rajin dandan, tiba-tiba jadi males mandi, kemudian nggak pernah rapi pakai baju, males dandan untuk yang perempuan terutama. Hati-hati, mungkin ada demensia. Berikutnya, pasien demensia biasanya sulit mengidentifikasi humor. Jadi ketika melihat sesuatu yang lucu atau misalkan mendengar stand up komedi, biasanya pasien ini bisa mengerti dan bisa tertawa, tetapi tiba-tiba pasiennya menjadi sulit mengerti komedi, sulit mengerti jokes, mungkin itu adalah tanda awal dari demensia. Yang berikutnya, pasien demensia biasanya sering tersandung atau terjatuh saat berjalan. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin dia sudah mengalami gejala-gejala yang lain sebelumnya sehingga kepikiran. Ada juga beberapa pasien demensia yang sudah mengalami gejala awal demensia, tetapi tidak berobat ke dokter, bahkan memikirkan persoalan itu sendiri sehingga kadang tidak fokus pada saat berjalan. Dan ini menyebabkan pasien sering tersandung, bahkan kadang terjatuh. Sebenarnya ketika pasien mengalami gejala awal demensia, akan lebih baik berkonsultasi dengan dokter sehingga dapat dideteksi secara dini dan mendapatkan penanganan yang lebih baik. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pasien demensia biasanya juga mengalami kurangnya inisiatif dan tidak peduli pada lingkungan. Sehingga kalau pasien ini berada dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial, sehingga atasan ataupun rekan kerja pasien yang mengalami gejala awal demensia akan menilai pasien berkurang kinerjanya dan tidak peduli pada rekan kerjanya, sehingga biasanya dia akan dimusuhi atau mendapatkan hukuman dari atasannya. Gejala lain yang dialami oleh pasien demensia biasanya sering mengalami kebingungan, sehingga pasien demensia sering nyasar. Misalkan ibu-ibu berjalan ke pasar, belanja, ketika dia mau pulang dia bingung. Untuk mencapai rumahnya, dia harus naik kendaraan apa, ketika sudah sampai di lingkungan, dia bingung rumahnya yang mana. Bisa jadi kalau kalian mengalami seperti ini, itu adalah gejala awal dari demensia. Jadi hati-hati. Setelah kita tahu gejala awal dari demensia, kita juga harus tahu faktor risiko apa aja sih yang bikin seseorang cenderung mengalami demensia. Yang pertama adalah usia lebih dari 65 tahun. Jadi orang yang berusia tua, dia akan memiliki kecenderungan untuk lebih rentan terkena demensia. Yang kedua, pasien yang memiliki riwayat darah tinggi, kemudian riwayat diabetes, kegemukan atau obesitas, riwayat merokok, jarang berolahraga, konsumsi alkohol yang berlebihan, serta orang dengan berkepribadian penyendiri atau introvert. Mereka-mereka inilah orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami demensia dibandingkan orang lain. Setelah itu, ketika seseorang sudah mengalami demensia atau sudah terdiagnosis demensia dari dokter, bagaimana sih cara mengobatinya? Sebenarnya tidak, sampai sekarang belum ada terapi yang pasti untuk mengobati demensia. Tetapi dikatakan ketika orang sudah mengalami demensia harus tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan aktif berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, kemudian konsultasi ke dokter. Karena dokter, terutama dokter saraf, itu memiliki beberapa obat-obatan yang berfungsi untuk mencegah perburukan dari kondisi demensia. Jadi, ketika ada pasien yang sudah terdiagnosis demensia, harus rutin kontrol ke dokter dan rutin minum obat sehingga progresivitas dari penyakitnya bisa kita perlambat. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa DM Instagram saya, ada di bawah sini, atau tulis di laman komen, nanti kita akan bacakan dan bahas di vlog berikutnya. Sayangi keluarga kita, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk, kita bahas pertanyaan yang sudah diseleksi.
Oke, usia 35 tahun sering lupa. Ini banyak sih kejadiannya ya. Untuk menegakkan diagnosis demensia itu banyak tools yang bisa kita pakai. Jadi kalau demensia pada usia segini sebenarnya jarang terjadi karena pasien demensia biasanya berusia 65 tahun ke atas. Tetapi ada juga yang mulai pada usia muda. Dan untuk menentukan apakah ini demensia atau bukan, terus bagaimana pengobatan selanjutnya, saran saya adalah mbaknya datang ke dokter neurologi atau dokter saraf, sehingga nanti akan dilakukan screening untuk demensia dan menentukan bagaimana selanjutnya untuk petata laksanaan pada mbak. Pasien yang sudah terdiagnosis demensia oleh dokter, itu memang ada obatnya, biasanya diberikan oleh dokter neurologi atau dokter saraf. Obat-obat ini fungsinya untuk mencegah supaya pasien tidak bertambah buruk dengan cepat dan harus diminum secara rutin dan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk penanganan di rumah, itu pasien harus diberikan stimulasi terutama oleh keluarga ataupun caregiver yang sehari-hari bersama dengan pasien. Misalkan dengan diajak ngobrol secara sering, kemudian diajak membaca buku atau mengisi TTS atau mengerjakan puzzle, itu juga dapat membantu kondisi pasien tidak bertambah buruk secara cepat. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi demensia bisa terjadi pada usia yang lebih muda dari 65 tahun dan untuk menegakkan diagnosis itu di bagian neurologi atau bagian ilmu penyakit saraf kita punya beberapa tools untuk menentukan apakah pasien ini merupakan pasien demensia atau pasien yang lain. Misalkan ada mild cognitive disorder, itu juga bisa. Nah, sebaiknya pasiennya dibawa ke dokter untuk berkonsultasi dan dilakukan screening. Oke, alhamdulillah sudah punya istri. Ini bisa dilihat Leontin ini adalah nama saya dengan nama istri saya. Oke, saya turut berduka cita atas kepergian kakek Anda. Dan yang terjadi pada nenek Anda ini masih sangat banyak kemungkinannya, tetapi untuk demensia juga sangat mungkin karena trauma yang berat sehingga menyebabkan pasien depresi itu merupakan juga salah satu faktor risiko pasien mengalami demensia. Jadi untuk lebih jelasnya tetap saran saya adalah bawa nenek Anda berobat ke dokter saraf atau dokter neurologi supaya dilakukan screening dan diberikan penanganan secara dini supaya nenek Anda tidak bertambah buruk dengan cepat. Oke, yang dialami ibunya bisa jadi adalah salah satu jenis dari demensia, namanya frontotemporal demensia. Itu biasanya ditandai dengan perubahan dari behavior, perubahan dari perilaku. Sebelum terjadi lupa-lupa atau hilang ingatan, terganggunya fungsi kognitif, biasanya pada FTD atau frontotemporal demensia didahului dengan perubahan dari sifat pasien yang biasanya aktif, biasanya ceria, tiba-tiba jadi pemarah, jadi temperamen, kemudian jadi sering murung. Ini merupakan tanda awal dari frontotemporal demensia. Sebaiknya segera dibawa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan dengan benar sehingga penanganannya bisa lebih tepat. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai demensia. Semoga pembahasan dari saya dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sayangi keluarga kalian, terutama orang tua, dengan cara mendeteksi dini penyakit-penyakit yang mungkin ada pada orang tua kita dengan cara dibawa ke dokter. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada topik pembahasan yang mau dibahas di vlog berikutnya, silakan tulis di kolom komen atau DM ke Instagram saya. Oh ya, kemarin juga ada yang sudah minta untuk dibahas mengenai Parkinson dan insya Allah saya akan bahas di vlog berikutnya. Jika teman-teman punya pertanyaan yang mengenai penyakit lain yang mungkin bukan di bidang saya,
Insya Allah saya akan hadirkan ahlinya, sehingga kita akan bahas bersama supaya menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita tentang penyakit tertentu. Oke, salam sehat.